Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, badan kesuban saderengipun sumangga kita sami tansah ingkataken rasa syukur kita tentang dalam Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita. Sampai detik ini kita masih mendapatkan limpahan karunia nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Maka kita seharusnya berusaha untuk meningkatkan rasa syukur, untuk menjadi hamba yang berusaha senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi hamba yang kufur nikmat, yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Karena dengan syukur itulah nikmat itu bisa terjaga, bahkan nikmat senantiasa bertambah. Ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pripun kabaripun saksampunipun Ramadan? Nggih, masih terasa hangatnya Ramadan nggih? Atau justru sudah mulai memudar? Nggih. Kalau saat Ramadan kemarin rumah kita mungkin terasa beda. Lebih hidup, lebih tentram, lebih tenang, lebih dekat dengan Al-Quran. Anak-anak itu lebih mudah diajak sholat, Bu. Kenapa kok Ramadan anak-anak itu lebih mudah diajak sholat? Karena ada buku nih Kang. Buku apa nih Kang? Laporan nih. Nah, laporan ini jadi tanda tangan nih, tanda tangan apa? Taraweh, tanda tangan salat 5 waktu. Apakah itu sebabnya? Atau karena setan sudah mulai mudik, ya, dalam artian pulang kampung kembali menggoda manusia? Ya, kita lihat bagaimana suasana Ramadan yang lebih dekat dengan Al-Quran. Anak-anak lebih mudah diajak sholat, lisan ini lebih ringan untuk berkata baik, bahkan hal-hal kecil pun bisa terasa bernilai ibadah. Namun sekarang Ramadan telah berlalu. Pertanyaannya adalah, apakah suasana tersebut ikut berlalu? Apakah suasana tersebut ikut berlalu atau justru kita jadikan sebagai titik awal perubahan? Maka perlu kita pahami bersama bahwasannya Ramadan itu sejatinya bukan tujuan. Ramadan itu madrasah, bukan akhir perjalanan, tapi starting point-nya. Kalau selama 30 hari kita berhasil membiasakan anak bangun sahur, mengajak anak sholat, menghidupkan Al-Quran di rumah,
bisa menahan emosi, memperbaiki akhlak, maka sesungguhnya kita sudah punya modal besar dalam parenting. Tapi disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Karena memang mendidik anak di bulan Ramadan itu relatif lebih dimudahkan, suasana mendukung, lingkungan ikut membantu, masjid hidup, masjid ramai, kajian ramai, bahkan televisi pun juga lebih islami suasananya. Namun setelah Ramadan lingkungan kembali seperti biasa, godaan kembali terbuka, rutinitas dunia kembali menyita waktu. Bahkan kalau Ramadan kemarin berat badan itu turun, tanggal 1 Syawal mulai apa? Naik kembali ya. Wah, mulai naik kembali. Terus di sela-sela itu mulai turun lagi. Kenapa, Bu? Oh, nyawal nih, nah, nyawal. Turun hanya 6 hari. Habis itu apa? Naik lagi. Nah, itu kalau berat badan manusia bisa naik turun, wong iman saja nggih bisa naik turun. Maka pertanyaan penting adalah selepas Ramadan apakah kita sebagai orang tua bisa istiqomah? Apakah anak-anak kita tetap istiqomah? Apakah nilai-nilai Ramadan akan bertahan di rumah kita? Atau justru semua kembali seperti sebelum Ramadan? Sebuah fase yang sering diabaikan, padahal itu justru sangat menentukan. Karena hakikat dari Ramadan itu kan pembentukan, penggemblengan madrasah. Adapun setelah Ramadan itu adalah pembuktian. Kalau selama Ramadan kita sudah berhasil mengisi, setelah Ramadan tugas kita menjaga agar tidak kosong kembali. Kalau selama Ramadan alhamdulillah kita berhasil menanam, maka setelahnya harus kita sirami, kita pupuk, kita rawat, kita jaga. Kalau tidak, ya tanaman itu akan layu, bahkan mati. Sehingga parenting itu bukan hanya soal mengajarkan, tapi juga bagaimana menjaga momentum kebaikan. Dan momentum terbaik baru saja kita lewati, itu Ramadan. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan ini? Apakah kita akan kembali sibuk dengan dunia sehingga lupa membina anak-anak kita? Membiarkan anak kembali ke kebiasaan yang lama, atau merasa tugas sudah selesai karena Ramadan telah berlalu, ataukah kita memilih menjadikan Ramadan sebagai standar baru dalam keluarga? Lipun Bu, melanjutkan kebiasaan yang baik, meskipun sedikit demi sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling konsisten.
ingkang paling ajeg, ingkang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Kalau kemarin kita sehari bisa 1 juz, paling tidak Ramadan berapa lembar, Bu? Kalau Ramadan bisa 1 juz, berarti di luar Ramadan bisa 2 juz kan? Oh, malah 2 juz, Masya Allah nih. Ya, 1 lembar, 2 lembar, yang penting konsisten. Kalau Ramadan bisa 11 rakaat sholat malam, maka di luar Ramadan maka tidak masalah seandainya 2 rakaat tahajud dan nanti ditutup witir. Sehingga bagaimana kita membangun rumah yang tetap bernuansa Ramadan sepanjang tahun. Anak-anak itu tidak butuh ya orang tua yang sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Tapi yang anak-anak butuhkan adalah orang tua yang konsisten, yang istiqomah. Tidak harus banyak-banyak, tidak harus berat-berat, yang penting berkelanjutan. Amalan yang paling dicintai Allah yang terus menerus, yang konsisten meskipun sedikit. Maka melalui kajian di pagi hari ini, kita tidak hanya berbicara teori, tapi kita akan belajar bersama bagaimana menjaga ruh Ramadan dalam keluarga. Bagaimana membuat anak tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan bagaimana kita menghadapi tantangan pasca Ramadan. Bagaimana kita menjadikan rumah ini sebagai miniatur surga yang tidak hanya hidup di bulan Ramadan, tapi bisa hidup sepanjang tahun. Semoga Allah menjadikan kita bukan hanya orang tua yang semangat di Ramadan saja, tapi juga orang tua yang istiqomah setelah Ramadan. Sehingga ada beberapa poin yang perlu kita tekankan di kajian pagi hari ini. Ramadan sebagai madrasah keluarga, maka pertanyaannya adalah apa yang sudah kita tanam selama Ramadan? Coba ibu-ibu kita renungkan sejenak. Selama Ramadan kemarin, apa saja yang berubah di rumah kita? Apakah anak kita mulai terbiasa sholat tepat waktu, dekat dengan Al-Quran, belajar menahan emosi? Kalau sudah berhasil, maka hasil pendidikan 30 hari itu luar biasa. Tujuannya membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, Ramadan kemarin ketika itu adalah musim menanam, maka setelahnya adalah musim panen atau musim gagal. Ramadan kemarin musim tanam, maka kita termasuk yang mana? Musim panen atau musim gagal? Yang kita tanam apa? Yang kita tanam contohnya seperti tadi, sholat yang tertib, tilawah Quran, sabar, adab akhlak yang baik. Maka setelah Ramadan kita harus mengecek apakah benih itu bisa tumbuh dengan baik ataukah justru malah mati. Kalau anak yang dulu susah bangun subuh,
Di Ramadan bisa bangun karena sahur. Nah, setelah Ramadan bagaimana? Anak yang rajin ke masjid ketika Ramadan sekarang kok kembali ke gadget lagi. Maka disinilah pentingnya apa? Pentingnya evaluasi keluarga. Maka pentingnya terkadang kita ajak ngobrol anak kita, ngobrol santai. Nah, Ramadan kemarin apa yang paling kamu suka? Nah, disitulah kita tahu apa yang sudah tertanam dalam hati anak, mulai masuk, ya. Sehingga istiqomah pasca Ramadan itu bisa diwujudkan. Bukan hanya sekedar mitos, apa ya mungkin Ustaz itu mitos itu apa bisa istiqomah setelah Ramadan. Karena mungkin banyak orang yang mengatakan yang penting Ramadan rajin, setelah itu ya jadi manusia biasa sajalah. Ini pola pikir yang keliru, yang berbahaya. Karena tadi amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Sehingga kesimpulan pun apa Bu? Yang dinilai bukan hebat sesaat, bukan hebat sesaat, tapi yang dinilai adalah konsisten sepanjang waktu. Bukan hanya sekedar wah hebat, tapi sesaat saja. Tapi yang terpenting adalah konsisten sepanjang waktu. Coba pertanyaan kagem ibu-ibu, lebih baik mana Bu? Tilawah 1 juz sehari tapi hanya di Ramadan saja. Buka Qur'ane gur apa? Gur nek Ramadan. Tapi bisa setiap hari di bulan Ramadan itu bisa 1 juz. Tilawah 1 juz sehari tapi hanya di Ramadan saja, atau tilawah 1 halaman sehari tapi sepanjang tahun. 1 juz setiap hari di bulan Ramadan, atau 1 halaman sehari tapi sepanjang tahun Bu. Sepanjang tahun ya. Kira-kira kalau kita sehari 1 halaman setahun bisa khatam betul? Ada berapa halaman ini? Ya katakan yang penting konsisten tadi meskipun sedikit. Nih, 600-an nih. Nggak apa-apa kalau nggak khatam, tapi apa? Konsisten, istiqomah. Contoh mana? Kita lihat bagaimana sebagian orang tua itu kalau Ramadan rajin sholat berjamaah, tapi setelah Ramadan sholatnya sendiri-sendiri. Anak di bulan Ramadan bisa hafal doa-doa, setelah itu lupa lagi. Bahkan banyak di masjid-masjid niku nggih, anak niku gur TPA nek Ramadan mawon. Enten mboten Bu? Enten apa kata? Kata nggih, kenapa kok TPA-nya Ramadan saja? Oh, ada takjil nggih. Ada takjilnya, ada buka bersamanya. Nggih, sebagian masjid TPA hanya Ramadan saja. Nah nih, mending Ustaz katanya daripada nggak ada TPA. Maka tugas kita ini bukan mempertahankan semuanya. Gak mungkin kalau mempertahankan semuanya. Beda. Karena Ramadan itu ya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu.
dimudahkan memang. Beda ketika setelah Ramadan, kalau mempertahankan semuanya ya berat, susah. Tapi kita coba, kalau nggak bisa mempertahankan semuanya, paling tidak kita memilih mana yang paling penting untuk dijaga. Mana yang paling penting untuk dijaga. Nah, bagaimana strateginya, Bu? Strategi sederhana nih, agar bisa mempertahankan yang paling penting. Mungkin kita bisa memilih 3 amalan Ramadan yang paling ingin dipertahankan. Kira-kira apa? 3 amalan atau lebih dari amalan Ramadan yang ingin dipertahankan. Kalau ingin bisa lebih bertahan, bisa lakukan bersama-sama nih, lakukan bersama keluarga, tilawah bareng nih, atau mungkin nanti sholat malam bareng, nggak masalah nih. Hukumnya boleh ketika sholat malam itu dengan berjamaah, ajak anak nih. Dan strategi sederhana memang jangan terlalu banyak, yang penting istiqomah. Jangan terlalu banyak tapi istiqomah. Dan ini bagaimana ada strategi-strategi sederhana yang kita ikat, kita kuatkan, kita susun strategi tersebut agar bisa mempertahankan amalan yang paling penting untuk kita pertahankan, kita jaga selepas Ramadan. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita ini menjaga spirit ibadah anak di tengah kembalinya rutinitas dunia. Setelah Ramadan, tantangan kita pun kembali. Setelah Ramadan, tanda tantangan yang gadget, game, hiburan tanpa batas. Apakah kita kalah dari tantangan tersebut? Ataukah kita sudah punya strategi? Strategi mengatasi anak yang kecanduan gadget, kecanduan game, hiburan yang tanpa batas, pergaulan yang tanpa batas. Akhir-akhir niki Bu, akhlak anak yang seusia anak SMP kalau nggak diperhatikan niku ngeri, berbahaya. Baru saja ada berita apa? Berita pembunuhan nih, perkelahian yang berujung apa? Maut. Kamu di Bu? SMP putih? SMP di Sragen nih. Ya, adik SMP di Sragen itu akibat berkelahi di toilet, akhirnya apa? Meninggal dunia. Bahkan menurut hasil visum niku apa? Dahi kanan, dahi kiri niku berdarah, bawah bibir berdarah. Terus apa meli? Ada tumpukan darah di otak, apa? Kepala bagian belakang. Dan yang paling fatal niku napa Bu, ada bekas memar di dada sebelah kiri. Itu yang paling fatal. Ada memar di pundi dada sebelah kiri yang menyebabkan jantung niku napa? Jantungnya berhenti. Ketika ada yang tanya, kok mati gini? Ya dia itu meninggal karena jantungnya berhenti. Ribu niku Bu, leres mboten? Iya, nek meninggal niku memang napa jantungnya berhenti. Kan ada tiba-tiba jantungnya berhenti nih. Padahal nembe kelas 8 nih, baru napa kelas 8. Nah, tentunya ini adalah berita yang apa? Berita yang miris,
bagaimana SD SMP nih, SMP Sumber Lawang Sragen, daerah Sragen. Sehingga bagaimana kita melatih suasana, tetap mempertahankan suasana selepas Ramadan. Anak setelah maghrib niku langsung pegang nopo, pegang HP nopo, pegang Al-Quran. Terkadang setelah Ramadan tidak ada lagi suasana ibadah di rumah. Orang tua yang mungkin sibuk sendiri, maka solusinya bukan hanya sekedar melarang, tapi kita berusaha menggantikan dengan yang lebih baik. Nek larang niku nggih kedayanten gantine napa? Siap melarang berarti harus siap memberikan solusi, memberikan pengganti yang baik. Betul sah kata-kata nggih. Bar maghrib ayo ngaji bareng, nggak usah lama-lama, 10 menit sudah cukup. Ayo tilawah bareng nak, ayo bareng-bareng sama ibu ngaji dulu. Bar maghrib pun disusun, pokoknya nek bar maghrib TV mati, HP mati, ayo ngaji bareng dulu. Setelah Isya nggih ngoten disusun bagaimana napa? Setelah Isya nggih ngoten cerita mungkin kisah Nabi. Weekend niku bisa napa? Bisa kita buat acara-acara nuansa yang itu terdapat nilai-nilai tarbiyahnya, sehingga ada sebagian ustadz yang memberikan nasihat, kowe iki nek teko ngomah HP-mu ngoten nggih, HP-mu ki patenono terus lebokne lemari napa pundi ngoten nggih, wis fokus keluarga. Karena di luar kamu itu sudah seharian sudah sibuk kerja atau sibuk dakwah, berarti nek di rumah yaitu ya waktunya fokus untuk keluarga. Gadgetnya disimpan dulu, ditaruh di mana? Ditaruh di tempat yang nggak kelihatan anak. Nanti kalau terlihat anak mesti pinjem. Ya sudah, kalau di rumah niku fokus dengan keluarga. Masalahnya sekarang ketika di rumah pun nggak bisa fokus dengan keluarga, masih sibuk dengan gadget. Dan itu sampai terbawa ketika makan di luar, keluarga bareng makan di luar, sibuk dengan HP-nya masing-masing, sehingga kehilangan kehangatan, kehilangan keharmonisan. Jadi ada waktu-waktu kesepakatan HP ditaruh dulu, HP off dulu, matikan. Nih, biar nggak kecanduan. Karena orang tua pun bisa kecanduan HP, kecanduan scroll medsos. Jadi jadikan ibadah niku hidup. Ibadah itu bisa hidup. Jangan jadikan ibadah sebagai beban. Kuncinya adalah bagaimana peran orang tua sebagai role modelnya. Setelah Ramadan itu jadi contoh yang baik, role modelnya. Kalau kita melarang anak dari main HP, ya kita jangan sibuk dengan HP. Kalau kita di rumah masih sibuk dengan HP, anak pun ikut memegang HP. Karena yang sering dilihat anak, ibunya, ayahnya sibuk dengan HP. Anak niku peniru ulung, bukan pendengar setia nih. Anak niku bukan pendengar setia, cepat bosan nek dengar. Tapi anak itu peniru ulung, bukan pendengar setia. Nggih. Nek kelamaan kakean nek nasihati nggih, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa nggih. Jadi nama kita ingat terus nih, perbaiki diri
sebelum menuntut anak. Jadikan rumah niku penuh dengan contoh yang baik. Bukan hanya sekedar ceramah sana, ceramah sini nggih, berikan nasihat sana, nasihat sini, tapi berikan contoh yang terbaik di rumah. Karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan parenting terbaik adalah keteladanan tanpa banyak kata. Parenting terbaik adalah keteladanan tanpa banyak kata. Meskipun nasihat itu penting, perkataan juga penting, tapi nek gur nasihat terus, perkataan nek boten enten contoh yang nyata nggih, anak akan mendapatkan sesuatu yang kontradiksi. Bapak ibu ngelarang HP, tapi bapak ibunya napa? Gur megang HP terus. Sampai anaknya nyemplung napa? Nyemplung apa, Bu? Nyemplung bak mandi nggak tahu, nyemplung sumur nggak tahu. Enten mboten sumur nggih. Kemarin ada yang nyemplung sumur juga. Keteladanan. Sehingga apa? Kita berusaha mengubah kebiasaan Ramadan itu menjadi gaya hidup. Dari sekedar euforia menjadi sebuah konsistensi. Ramadan yang penuh semangat, masjid yang penuh, sedekah yang Masya Allah, tilawah yang deras. Tapi setelah itu kok turun drastis. Kenapa? Karena hanya sekedar menikmati euforia, bukan membangun sistem ibadah yang sebenarnya bukan musiman. Bagaimana mengubah menjadi apa gaya hidup meskipun berkurang atau meskipun sedikit. Yang penting adalah konsisten, rutin. Jadi fokus pada keberlanjutan, bukan hanya sekedar banyaknya. Fokus pada keberlanjutan, bukan banyak-banyaknya. Maka kita menghadapi tantangan pasca Ramadan ini, lingkungan, gadget, pergaulan. Ini tantangan yang besar. Teman harus kita perhatikan, Bu. Teman anak-anak kita itu siapa, media sosial, lingkungan, dengan siapa anak kita bergaul, apa yang anak-anak lihat setiap hari niku nggih penting niki sangat berpengaruh. Kira-kira setiap hari itu apa saja yang anak lihat? Sebenarnya ada aplikasi untuk mengontrol apa saja yang anak lihat di HP. Ada kontrol parentingnya, sehingga anak itu nggak kebablasan. Bahkan di sana kan ada sebuah nasihat kapan anak itu boleh atau bisa pegang HP. Itu yang apa? Beberapa penelitian ada yang menyebutkan umur 14, ada yang umur lebih. Nah, itu perlu pembahasan sendiri. Maka bisa kita perhatikan hal ini. Jangan sampai anak itu rajin di rumah tapi naudzubillah dirusak di luar. Anak yang baik jangan sampai berubah karena teman. Maka kenali teman anak, batasi gadget dengan bijak, arahkan ke lingkungan yang baik, TPA, majelis ilmu. Jangan hanya mendidik anak saja, tapi juga harus mengatur napa lingkungannya. Maka bisa kita bangun rumah yang bisa teringat bagaimana asar atau pengaruh Ramadan dalam rumah kita.
Sehingga ibu-ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tanggal berapa? Sudah tanggal 20 nih, kurang lebih 10 hari lagi akan berakhir bulan Syawal. Berarti sudah 20 hari ya kita ini berpisah dengan Ramadan. Ramadan telah pergi, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya jangan sampai hilang. Justru sekaranglah ujian sebenarnya dimulai. Apakah kita hanya menjadi orang tua di bulan Ramadan, orang tua Ramadan, atau orang tua yang istiqomah sepanjang zaman? Semoga Allah menjadikan kita orang tua yang mampu menjaga anak-anak kita, bukan hanya di dunia, tapi bagaimana bisa sampai ke surganya. Maka kita telah berbicara panjang tentang Ramadan, tentang semangat yang pernah hadir, tentang kebiasaan baik yang sempat tumbuh di rumah. Namun sekarang jika Ramadan benar-benar telah mendidik kita, lalu apa buktinya hari ini? Ya, apa buktinya? Apakah sholat masih terjaga, Al-Quran masih kita buka, apakah anak-anak masih merasakan hangatnya suasana iman di rumah, ataukah justru semua mulai perlahan menghilang seiring dengan hilangnya Ramadan? Sehingga ibu-ibu yang terhormati Allah, Ramadan bukan hanya sekedar kenangan, tapi apa? Itu adalah ujian yang berkelanjutan untuk melihat siapa yang bisa istiqomah setelahnya. Maka jangan sampai kita merasa gagal jika hari ini belum sempurna. Jangan putus asa. Jika anak belum berubah, maka jangan putus asa, karena memang parenting itu bukan tentang hasil instan, tapi parenting adalah tentang perjalanan panjang yang penuh dengan kesabaran. Perjalanan panjang yang penuh kesabaran. Anak-anak kita sedang melihat kita, maka mungkin kita tidak selalu mendengar nasihat kita, tapi mereka selalu memperhatikan langkah kita. Maka bismillah, kita bisa berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan dalam keluarga kita. Mari kita bersama-sama berusaha punya tekad sederhana, tidak langsung sempurna, tidak langsung banyak, cukup dengan langkah yang kecil, langkah sederhana. Sholat berjamaah, sholatnya anak dijaga, ada ayat Al-Quran yang dibaca, ada satu nasihat yang disampaikan dengan penuh cinta kepada anak, terus kita lakukan. Karena kita bisa jadi langkah kecil yang sederhana bisa jadi kelak akan menghantarkan kita dan keluarga kita menuju jannahnya. Maka kita bismillah berusaha menanamkan nilai-nilai Ramadan, mempertahankannya dalam rumah kita. Ramadan boleh berlalu, tapi nilai-nilai tidak boleh pergi dari rumah kita. Semoga Allah menguatkan langkah kita, menjaga keluarga kita, dan menjadikan kita orang tua yang tidak hanya berhasil di dunia, tapi berhasil sukses di akhirat, bisa berkumpul kembali di surganya. Maka ibu-ibu barangkali ada yang ditanyakan, monggo kita persilahkan. Teman-teman, kita cekapakan menika mukadimah pembuka kajian parenting selepas Ramadan. Insyaallah mangke di pekan-pekan berikutnya akan kita bahas pembahasan yang lebih spesifik, materi-materi yang penting berkaitan dengan parenting. Demikian ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini.
fanas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.